Ruben Amorim dikecam gara-gara ucapannya. Erik ten Hag akan tangani Dortmund. Manchester City bangun skuad masa depan. Here we go. Kevin Dix gabung Borussia Mönchengladbach. Sinteyong resmi pulang kampung. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out. Klub Brugge versus Juventus, Bianconeri dituntut konsisten. Juventus bertandang ke markas klub Brugge dalam lanjutan Liga Champions. Thiago Motta menuntut para pemainnya untuk konsisten dalam meraih kemenangan. Terlebih Juventus butuh poin penuh untuk bisa menjaga peluang finish di 8 besar. Liverpool versus Lille, misi si merah lanjutkan laju sempurna. Liverpool bertekad melanjutkan laju sempurna di Liga Champions saat berjumpa Lille. Arne Slot menilai anak asuhannya dalam kondisi yang sangat baik untuk mewujudkan misi tersebut. Meski demikian, Slot tetap mewaspadai Lille. Pria asal Belanda tersebut menganggap Lille bukan lawan yang mudah. Mereka punya torehan yang cukup apik dengan baru sekali kalah di Liga Champions. Ruben Amorim dikecam gara-gara ucapan tim terburuk MU. Ruben Amorim mengklaim tim yang dibesutnya saat ini terburuk dalam sejarah Manchester United. Pernyataannya itu pun mendapat kecaman. Ucapan Amorim tersebut justru bisa menambah tekanan bagi para pemain setan merah. Respon Xabi Alonso digadang-gadang jadi pengganti Carlo Ancelotti. Terkait peluang menggantikan Ancelotti, Alonso tak mau berbicara banyak. Dia saat ini fokus mempersiapkan timnya menghadapi Atletico Madrid dalam lanjutan Liga Champions Rabu 22 Januari 2025. Saya tidak bisa berkata apa-apa, kami berada di tengah musim dan semua klub memiliki tujuan besar, kata Alonso dilansir dari Football Espana. Hansi Flick tak mau Barcelona disebut favorit juara Liga Champions. Barcelona meraih 5 kemenangan beruntun di ajang Liga Champions musim ini. Kendati demikian, Flick tak mau menyebut timnya sebagai favorit dalam ajang ini. Ia menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah memenangkan laga melawan Benfica. Flick justru memuji Liverpool sebagai salah satu tim favoritnya saat ini. Menurutnya, The Reds memiliki kekuatan luar biasa mereka. Erik ten Hag akan tangani Dortmund. Erik ten Hag kemungkinan akan ditunjuk sebagai pelatih Borussia Dortmund dalam waktu dekat. Jika klub Bundesliga itu gagal meraih kemenangan atas Bolonya dalam pertandingan Liga Champions pada Selasa malam. Manchester City rekrut Djumabah, bek muda berbakat dari Valladolid. Manchester City hampir menyelesaikan proses perekrutan Djumabah, bek tengah muda berbakat kelahiran tahun 2004. Fabrizio Romano menyatakan pemain yang kini berusia 18 tahun tersebut merupakan talenta asal Sierra Leone yang memperkuat Real Valladolid. Transfer ini menunjukkan komitmen Manchester City dalam mengembangkan pemain muda berbakat untuk memperkuat skuad di masa depan. Here we go, Kevin Dix gabung Borussia Mönchengladbach. Teka-teki soal masa depan Kevin Dix mulai terjawab. Bek timnas Indonesia itu dikabarkan sudah sepakat untuk bergabung dengan klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach mulai musim 2025-2026. Namun masih belum diketahui secara pasti durasi kerja Kevin Dix bersama Borussia Mönchengladbach.
Rencananya penyelesaian kepindahan Kevin ke klub Jerman tersebut bakal rampung pada pekan ini. Shin Tae-yong resmi pulang ke Korea Selatan. Shin Tae-yong resmi pulang ke Korea Selatan pada Minggu 26 Januari 2025 pukul 21.50 waktu Indonesia bagian Barat. Kabar itu disampaikan penerjemah Shin Tae-yong selama bertugas sebagai pelatih timnas Indonesia, Jong Sok-soo. Coach Shin Tae-yong akan pulang ke Korea, kampung halamannya pada 26 Januari 2025 pukul 21.50 waktu Indonesia bagian Barat dengan pesawat Korean Air. Terima kasih atas dedikasinya selama ini, tulis Jong Sok-soo dalam unggahan feed di Instagramnya Selasa 21 Januari 2025. Chelsea masih tak konsisten. Manajer Chelsea Enzo Maresca tak sepenuhnya puas meski timnya menang atas Wolverhampton Wanderers. Ia menilai Chelsea masih seringkali tak konsisten dalam sebuah pertandingan. Pada laga ini Chelsea tampil apik di awal laga, tetapi kemudian menurun di akhir babak pertama. Performa mereka kembali membaik selepas jeda. Robert Sanchez lagi-lagi blunder di Chelsea. Performa Robert Sanchez menjadi sorotan meski Chelsea sukses mengandaskan Wolverhampton 3-1. Bukan tanpa sebab Sanchez disorot, kiper asal Spanyol itu melakukan kesalahan fatal di penghujung babak pertama yang kemudian bisa dimanfaatkan Doherty untuk mencetak gol penyeimbang. Kesalahan terbaru Sanchez tersebut memunculkan kembali pertanyaan tentang seberapa layak ia menjadi pilihan utama di bawah Mister Chelsea. Kiper Burnley didukung untuk rebut posisi Pickford di timnas Inggris. Manajer Burnley Scott Parker menyatakan dukungannya bagi kiper andalan mereka James Trafford untuk terus berkembang dan berebut posisi Jordan Pickford sebagai penjaga gawang utama tim nasional Inggris di masa depan. Ini merupakan musim yang luar biasa bagi sang kiper yang telah mencatatkan 17 clean sheet musim ini untuk Burnley. Trafford hanya kebobolan 9 gol di divisi Championship 2024-2025. Ian Wright sarankan Raheem Sterling cari klub baru. Legenda Arsenal Ian Wright percaya bahwa Raheem Sterling harus mencari klub baru karena kecil kemungkinan The Gunners akan mempermanenkan kontraknya. Wright mencatat bahwa meskipun Raheem Sterling menunjukkan performa menjanjikan saat Arsenal kalah dari Manchester United di Piala FA, ia gagal mempertahankannya. Sterling bahkan hanya bermain sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang 2-2 melawan Aston Villa akhir pekan lalu. Unai Emery akui Monaco lebih berpengalaman di Eropa. Pada matchday ke-7 Liga Champions musim ini, Aston Villa akan menghadapi lawan yang tangguh. Mereka dijadwalkan akan tandang ke markas AS Monaco di Stade Louis. Unai Emery sendiri sebelumnya mengaku optimis terkait peluang timnya untuk mengamankan kemenangan pada laga ini. Meski demikian, ia mengaku sangat menghormati Monaco sebagai tim syarat pengalaman di kompetisi Eropa serta tampil bagus di Liga Domestik. Romano sebut United akan lakukan pendekatan pada pilar Bournemouth. Performa Milos Kerkez bersama Bournemouth menarik radar Manchester United. Fabrizio Romano mengklaim setan merah tengah memantau pemain asal Hungaria itu guna coba diamankan. Ia menjadi pemain tak tergantikan di bawah komando Andoni Iraola. Musim ini sang pemain sudah mengepak 2 gol dan 2 assist bagi The Cherries dalam 22 laga di kancah Premier League. Berlatih penuh, Alvaro Morata siap main untuk AC Milan. Skuad AC Milan melakukan sesi latihan sebagai persiapan lanjutan untuk laga melawan Girona di Liga Champions.
Kabar baik datang dari kondisi Alvaro Morata yang meninggalkan lapangan dalam pertandingan melawan FC Como 6 hari lalu. Alvaro Morata sudah mulai berlatih penuh. Sang penyerang kini sudah siap bermain untuk AC Milan pada laga melawan Girona. Fabio Capello tegaskan Inter masih jadi yang terbaik di Serie A. Fabio Capello merasa Inter Milan tetap jadi tim terbaik di Serie A meski mereka mengawali tahun 2025 dengan cukup lambat. Tetapi mereka harus menekan lebih tinggi jika ingin menantang Napoli untuk meraih Scudetto. Inter adalah tim terbaik di Liga dan ini tidak berubah setelah awal yang lambat di tahun 2025. Akan tetapi masih harus dilihat apakah mereka masih memiliki keinginan untuk bermain seperti yang biasa mereka lakukan, ujar Capello. Cesc Fabregas akui sempat menginginkan Ansu Fati. Tim Serie A yang baru dipromosikan ini sibuk melakukan perombakan selama bursa transfer Januari. Ada laporan tentang kemungkinan pendekatan ke Barcelona untuk mendatangkan Ansu Fati sehingga pelatih ditanyai tentang hal itu. Pelatih FC Como Cesc Fabregas mengakui telah menanyakan Ansu Fati 6 bulan lalu, tetapi sekarang tidak ada kabar mengenai proses negosiasi sang pemain. Meski produktif, Barcelona harusnya kecewa dengan performa mereka. Akhir pekan kemarin Barcelona harus bermain imbang 1-1 melawan Getafe. Barcelona harus melewatkan peluang mereka untuk menipiskan jarak di puncak klasemen sementara. Sejauh ini Barcelona merupakan tim yang lumayan produktif di ajang La Liga. Mereka mampu mengepak 52 gol dari 20 laga di La Liga, namun catatan tersebut juga ditandai dengan hal minor lain. Ada kekecewaan lantaran jarak yang terbentang urung tereduksi pasca hasil imbang melawan Getafe. Kylian Mbappe striker terbaik di dunia saat ini. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memberikan pujian setinggi langit kepada Kylian Mbappe. Ia menyebut bahwa Mbappe adalah penyerang terbaik di dunia saat ini. Ancelotti juga mengatakan pemain berusia 26 tahun tersebut lebih cocok dimainkan di pos penyerang tengah ketimbang di sayap. Menurut Carlo Ancelotti, Mbappe jelas punya peran besar dalam hasil positif yang diraih Los Blancos. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!